Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-26 dengan judul Ayat-ayat Penolong. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Bunda sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 26. Ayat-ayat Penolong. Suara ayat-ayat suci menggema di alam Narendra berada. Pria itu tidak tahu suara tersebut datang dari mana. Namun, kabut hitam yang terasa seperti sengatan lebah itu terasa mulai berkurang. Narendra kemudian menirukan ayat-ayat yang terdengar tersebut. Meski ia tidak begitu religius, kalau surat pendek saja dia masih hafal. Ternyata tidak serta-merta siksaan Narendra berakhir. Kabut itu seperti menipis, kemudian menebal lagi. Terus begitu berulang kali. Tiba-tiba muncul ide untuk mengumandangkan azan. Narendra pun lantang bersuara hingga kabut meleleh. Saat-saat genting itu, Narendra memahami sesuatu. Ada kekuatan yang tak tertandingi di muka bumi ini, yaitu Tuhan yang Esa. Narendra lalu menengadah sambil berucap, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke kehidupan normalku, dan berilah balasan untuk makhluk-makhluk yang telah menzolimiku. Aku mengharap ridho-Mu ya Allah." Tiba-tiba dari atas kepala Narendra muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu menyirami tubuh Narendra. Samar pria itu menangkap bayangan orang berjubah putih yang duduk berjejer hingga ke langit. "Tenanglah, Allah telah meridhoimu. Kau akan segera kembali ke tubuhmu." Terdengar suara yang begitu lembut yang membuat hati Narendra sejuk seketika. Kemudian cahaya itu mengelilingi tubuh Narendra hingga ia tidak bisa melihat apapun. Rasanya begitu tenang dan damai. Tak lama setelahnya, Narendra mendengar suara orang mengaji. Ia lalu membuka matanya. Pertama yang tampak adalah Jasima yang duduk bersimpuh di hadapannya. "Narendra, akhirnya kau sadar," ucap Jasima. Seketika semua orang yang ada di ruangan itu menatap Narendra. Jasima tergopoh mendekati sang suami. Dipeluknya Narendra erat-erat. Pria itu membalas dengan perasaan lega. Rasanya sudah lama sekali ia dan Jasima tidak berpelukan. Serentak semua orang mengucap syukur pada Tuhan.
kau baik-baik saja? Mbak Esya, tolong ambilkan minum ya, pinta Jasima. Ia mengayunkan pandang dari Narendra ke kakak iparnya. Siapa yang memindahkan saya dan membawa ke sini? Tanya Narendra, begitu tahu dia berada di kediaman Iskandar. Aku, Mas Iskandar dan Ronald menemukanmu di gua, jawab Jasima. Oh, jadi kalian yang memindahkan saya. Seharusnya tidak kalian bawa tubuh saya. Hampir saja saya dalam bahaya karena tubuh yang berpindah tempat. Ya, tapi lupakanlah itu. Yang penting sekarang saya selamat. Narendra mendekap wajah istrinya. Esya menyodorkan minuman pada Narendra. Pemuda itu langsung meneguknya. Ronald mendekat kemudian memeluk Narendra. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi, ucapnya. Narendra hendak menimpali ucapan Ronald, namun mendadak kepalanya terasa berat. Ia melihat Roro Kemuning di antara kumpulan manusia di ruangan itu. Anehnya, semua orang seperti tidak menyadari kehadiran makhluk itu. Jangan kira kau akan lepas dariku, Narendra. Aku akan mendatangi dimanapun kau berada. Perkataan Roro Kemuning hanya bisa didengar oleh Narendra. Mau apa kau kemari? Pergi dari sini! Teriak Narendra. Sontak, semua orang yang ada di ruangan itu panik. Mereka mengira Narendra sudah hilang ingatan karena berbicara sendiri. Pak Kiai, bisa bantu saya kan? Pak Kiai tahu kan kalau makhluk itu ada di sini? Narendra mengguncang lengan Kiai tersebut. Pria tua itu menatap Narendra. Ia memang bisa melihat Roro Kemuning, tapi pura-pura tidak tahu. Kiai tersebut membaca doa-doa. Roro Kemuning berteriak kesakitan, namun perempuan itu tidak pergi. Ia masih duduk sambil memegang kepalanya. Doa terus dirapalkan. Iskandar yang mengetahui apa yang terjadi, meski ia tidak bisa melihat Roro Kemuning, bergegas mengambil kitab suci dan turut membaca dengan suara lirih. Roro Kemuning merasa kesakitan. Ia berguling tidak terkendali. Sesekali Roro Kemuning menyemburkan api ke arah Kiai yang langsung ditangkis dengan tasbihnya. Syahdan. Api itu kembali ke Roro Kemuning dan membakar tubuhnya sendiri. Suara erangan perempuan itu seakan membelah langit. Namun, hanya sang Kiai dan Narendra yang bisa mendengarnya. Namun, tidak berapa lama kemudian, api itu padam. Dan Roro Kemuning kembali mulus lagi. Ia tertawa, lalu komat kamit seperti membaca mantra. Roro Kemuning membuka mulutnya. Seketika bola api berloncatan melayang ke arah Narendra dan Kiai. Bola yang mengarah ke Kiai bisa dihindari. Namun Narendra kurang sigap sehingga mengenai lengannya.
teriak Narendra sambil memegang lengannya. Ternyata bola api itu meninggalkan luka lebam yang dapat dilihat oleh semua orang. Tiba-tiba terlihat banyak makhluk berdatangan. Mereka berkumpul dan berdesakan di ruangan itu. Ada yang menjulurkan lidah sepanjang ikat pinggang, dan ada pula yang menunjukkan taring melengkung sampai dagu. Mereka semua bergerak ke arah Narendra. Pemuda itu panik, matanya terbelalak, membuat panik semua orang yang melihatnya. Menyaksikan suaminya bertingkah aneh seperti itu, Jasima terseduh. Narendra semakin panik melihat pasukan Roro Kemuning yang jumlahnya ribuan terus berdatangan. Wujudnya macam-macam. Sang kiai juga melihatnya, namun ia berusaha tenang dan terus membaca doa. Tiba-tiba ada tangan-tangan putih yang banyak jumlahnya memukul pasukan Roro Kemuning. Makhluk-makhluk tersebut ada yang meleleh dan sebagian lagi lari tunggang langgang. Namun seperti tiada habisnya, pasukan Roro Kemuning terus berdatangan. Tangan-tangan putih itu pun terus bertambah jumlahnya. Itu ilmu putih yang menolong kita, Nak. Lirih Kiai pada Narendra. Sebuah tangan besar mengangkat Roro Kemuning. Siger yang dikenakan perempuan itu dilepas paksa. Semua perhiasan yang menempel di tubuh Roro Kemuning dilucuti. Perempuan itu terus berteriak. Perlahan tubuh Roro Kemuning bersisik, lalu berubah menjadi ular mulai dari ujung kepala. Tangan besar itu meremas tubuh Roro Kemuning hingga hancur, lalu memasukkannya ke dalam botol kaca. Tubuh Roro Kemuning yang sudah menjadi cairan bergejolak di dalam botol seolah mendidih. Kiai mengepalkan tangan sesaat, seperti menggenggam sesuatu. Semakin lama semakin kuat, genggaman itu kemudian dibuka. Tampaklah botol seukuran jari kelingking di telapak tangan sang kiai. Seketika semua pasukan Roro Kemuning sirna. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkanmu, Nak, ucap kiai dengan wajah lega. Narendra seketika ambruk di pangkuan Jasima. Sontak perempuan itu panik. Tidak apa-apa, Nak, dia hanya kelelahan. Biarkan dia istirahat, ucap kiai pada Jasima. Kemudian kiai itu berjalan mendekati Iskandar. Nah Iskandar, kubur botol ini di tempat yang aman, jauh dari keramaian. Sekalian kamu bacakan Quran sampai khatam, setelah itu tiupkan ke air minumannya Nak Narendra. Pasti pengaruh sihir dari makhluk-makhluk itu belum sepenuhnya lenyap. Butuh waktu. Kalian harus sabar dan mensupport Nak Narendra, ujar Pak Kiai tersebut. Baik Pak Kiai, adakah pantangan yang harus Narendra hindari
agar segera sembuh, atau dia sendiri harus mengamalkan doa tertentu agar segera pulih? Tanya Iskandar. Minta dia untuk sering membaca Al-Quran. Dia akan merasakan sendiri efeknya. Kalau bisa, hindari tempat di mana ia bertemu makhluk itu pertama kali. Saya akan sampaikan itu pada Narendra, Pak, ujar Iskandar. Ya, kalau begitu, antar aku pulang ya, Nak Iskandar. Tugasku sudah selesai di sini. Mari Pak Kiai, mari. Iskandar mempersilahkan Kiai berjalan lebih dulu, meninggalkan rumah itu. Iskandar sendiri yang mengantar pria yang sangat berjasa itu ke tempat tinggalnya yang agak jauh dari rumah Iskandar. Dan itulah akhir dari cerita ayat-ayat penolong. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah Narendra akan segera terbebas dari sisa-sisa sihir Roro Kemuning? Dan apakah yang akan dilakukan Narendra ketika sudah berada di rumahnya? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bunda Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.